Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya akan menjelaskan materi mengenai aplikasi fungsi pada bidang ekonomi, yaitu ada fungsi permintaan, ada fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Oke, baik, saya akan tunjukkan terlebih dahulu untuk fungsi permintaan. Persamaan atau bentuk umum dari fungsi permintaan itu adalah Q D sama dengan A kurang BP. Oke, dimana Q-nya ini singkatan dari quantity ya, sedangkan D-nya ini demand. Ya, jadi demand itu permintaan di QD, persamaan permintaan ya. Fungsi permintaan A sama dengan BP. Lalu di sini ada P. P ini menyatakan price ya, atau harga. Sedangkan B-nya ini koefisien. Nah, A-nya di sini disebut pula dengan konstanta. Oke, sedangkan kurva dari fungsi permintaan ini yaitu, ini akan saya gambar. Nih. Ya. Jadi ini QD sama dengan A kurang BP. Ini kalau diselaraskan dengan fungsi, ini fungsi linier ya, yang berbentuk, kalau di matematikanya ini kan Y sama dengan A tambah BX tambah kurang BX. Ini kalau secara matematika. Nah, dalam ekonomi ya, ini QD ini menunjukkan Y-nya, A ini konstantanya ini ya, tambah kurang, lalu BP ini BX. X ini menyatakan variabel kalau di ekonominya jadi price ya. Nah, ini sesuai dengan hukum permintaan. Jadi bentuk kurvanya seperti ini. Ini Q, yang ini P. Jadi kalau makin kemari kuantitinya makin banyak ya. Kalau ke atas ini berarti price-nya makin tinggi. Jadi sesuai dengan hukum permintaan, kalau harganya semakin tinggi ya, ini makin ke atas ini, kalau saya buatkan lagi kira-kira seperti ini ya. Oke. Jadi kalau ke sana ini makin banyak, kalau kemari dia semakin sedikit. Jadi kalau hukum permintaan itu, kalau price-nya makin tinggi, maka jumlah barang yang diminta itu semakin turun atau semakin susut, semakin kemari. Ya, oke. Nah, berikutnya adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran itu bentuk umumnya QS. Ya, jadi Q-nya tetap kuantiti, S-nya itu supply. Ya, A min A ini tambah BP. Untuk P-nya sama dengan fungsi permintaan tadi, price juga ya, hanya di sini saja ini supply, fungsi penawaran quantity supply, berarti jumlah barang yang ditawarkan. Nah, untuk kurvanya dia berkebalikan dengan fungsi permintaan. Kalau fungsi penawaran itu seperti ini, karena sesuai dengan hukum dari penawaran ya. Kalau hukum penawaran itu, kalau jumlah barangnya semakin tinggi ya, maka kalau harganya semakin tinggi ya, maka jumlah barang yang ditawarkan juga semakin banyak. Jadi berkebalikan dengan ini tadi. Kalau ini tadi, kalau harganya semakin tinggi, maka jumlah barang yang diminta itu semakin sedikit. Oke, kalau di sini, kalau harga barangnya itu semakin tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan juga semakin banyak. Kemudian keseimbangan pasar ya. Jadi pasar suatu macam barang itu dia katakan berada dalam keseimbangan kalau
jumlah barang yang diminta di pasar itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi kalau secara matematisnya itu lambangnya QD sama dengan QS. Jadi jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Berikut saya beri contoh dalam soal. Misalkan fungsi permintaannya ditunjukkan oleh persamaan fungsi permintaan. Ini persamaannya QD sama dengan 10 kurang 5P. Lalu fungsi penawarannya itu memiliki persamaan atau fungsi QS sama dengan min 4 tambah 9P. Nah, pertanyaannya di sini berapa jumlah dan harga keseimbangan yang tercipta di pasar. Maka untuk menyelesaikannya kita harus ketahui syarat daripada pasar seimbang tadi apa? QD sama dengan QS. Nah, maka QD ini 10 kurang 5P ini sama dengan min 4 tambah 9P. Nah, ini kita selesaikan aja secara aljabar ya, secara matematis. Jadi yang sama variabelnya kayak ini, min 5P dijumpakan dengan 9P jadi kurang 9P. Oke. Nah, lalu ini min 4 dijumpakan dengan sama-sama konstanta yaitu 10. Min 10. Oke. Jadi min 5 kurang 9 ini min 14P ini sama dengan min 14 ya. Lalu P sama dengan min 14 bagi min 14 itu dapat 1. Inilah price-nya. Oke. Lalu kuantitinya ini boleh kita masukkan price 1 ini boleh ke QD, boleh ke QS ya. Boleh ke QD, boleh ke QS. Misalkan saya masukkan ke QD itu 10 kurang 5P ya, berarti sama dengan 10 kurang 5 kali 1 jadinya 10 kurang 5 dapatnya 5. Maka terjawab sudah pertanyaan tadi. Jadi berapa jumlah dan harga keseimbangan tercipta di pasar. Nah, ini titik keseimbangan di pasar itu disebut dengan titik equilibrium ya. E-nya tadi jumlah berarti sama harga, berarti price dan quantity. Itu berarti price-nya tadi 1, quantity-nya 5.